Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 1 Tawarik 3 ayat 10 sampai dengan 16. Silsilah Raja Israel dari Raja Salomo sampai Yosia adalah sebagai berikut. Salomo, Rehabiam, Abiam, Asa, Yosafat, Yehoram, Ahasia, Yoas, Amasya, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, dan Yosia. Yosia mempunyai 4 anak laki-laki, Yohanan, Yoyakim, Sedekia, dan Yoahaz. Yoyakim mempunyai 2 anak laki-laki bernama Yoyakin dan Sedekia. Saudara, Allah berkarya di tengah keluarga. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika pertama kali kita dipanggil Papa, dipanggil Mama, dipanggil engkong, dipanggil bobo, dipanggil neni? Apa yang kita rasakan, saudara? Saudara, saya ingat ketika pertama kali Arthur memanggil saya dengan kata Papa. Ada rasa yang bahagia, ada rasa terharu, karena kita dipercaya memiliki generasi, baik itu anak maupun cucu. Tetapi saudara, apakah kita hanya berhenti pada rasa bahagia? Apakah kita hanya berhenti pada rasa terharu? Tetapi kemudian di dalam perjalanan hidup, di mata anak-anak kita, di mata cucu-cucu kita justru dikenal sebagai orang tua yang hidupnya tidak benar. Ataukah kita berjuang, saudara, supaya kita dikenal karena kebenaran, sehingga kita berjuang untuk mewariskan iman, dan kita dikenal sebagai orang tua yang saleh dan setia. Firman Tuhan hari ini menunjukkan dan melanjutkan dengan anak-anak Daud, silsilah daripada anak-anak Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem, keturunan Salomo dari sebelum sampai tibanya pembuangan, serta keturunan Yekonya atau Yoyakin selama dan sesudah pembuangan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan mendaftarkan anak-anak Daud itu secara lengkap di Hebron dan di Yerusalem. Ini dimaksudkan untuk membedakan keturunan Daud secara umum dari keturunan khusus yang akan menjadi raja-raja atau generasi raja-raja. Yang kedua, Salomo difokuskan, tetapi tidak seperti dalam kitab raja-raja. Di dalam kitab Tawarik tidak melaporkan perselisihan antara Salomo dan Adonia. Karena dari sudut pandang penulis Tawarik, pelimpahan tahta dari Daud kepada Salomo adalah sesuai dengan rencana dan ketetapan Allah. Yang ketiga, saudara, anak-anak Yekonya, ia disebut orang kurungan karena diangkut ke Babel tahun 597 sebelum Masehi. Penulis Tawarik tahu bahwa Allah telah menolak keluarga Yekonya sebagai garis keturunan raja. Mengapa ditolak? Karena ternyata hidupnya jahat, memberontak dan melawan kepada Allah. Padahal Daud sebagai bapa leluhur sudah memberikan teladan iman, sudah mewariskan iman yang benar. Dikatakan dalam 2 Tawarik 29 ayat 2,
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Daud dijadikan contoh orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh, orang yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi salah satu keturunannya, yaitu Yekonya, itu justru melawan Allah, memberontak kepada Allah, dan hidup di dalam kejahatan. Karena itu Allah menolaknya. Sehingga nubuat ini membuat orang bertanya-tanya tentang keturunan Yekonya setelah pembuangan. Nah, kalau keturunan daripada Daud ditolak, lalu kemudian siapa yang akan meneruskan garis para raja? Apakah garis keturunan lain dari Daud harus mengambil alih tahta kerajaan? Melalui firman Tuhan hari ini terkait dengan silsilah Daud, saudara, firman Tuhan mau menegaskan bahwa Allah telah mengangkat kutuknya dan menegakkan kembali garis keturunan Yekonya sebagai sarana pengharapan kerajaan Israel. Allah telah memulihkan kembali keturunan Daud, di mana salah satunya Zerubabel adalah pemimpin komunitas pasca pembuangan yang membangun kembali bait Allah. Maka pertanyaannya, apa yang membuat Allah memulihkan kembali kerajaan dan keturunan Daud ini, saudara? Dalam 2 Tawarik 21 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Ini yang jadi alasan kenapa Allah memulihkan kembali kerajaan dan keturunan Daud. Karena perjanjian yang Allah ikatkan kepada Daud dan keturunannya, dan Allah setia dengan perjanjian itu. Walaupun Zerubabel tidak pernah menjadi raja, tetapi penulis Tawarik mengakhiri silsilah kerajaan Israel dengan Zerubabel sebagai fokus. Dan umat Tuhan harus menaati perintah Allah untuk menempatkan keturunan Daud yang diwakili keluarga Zerubabel sebagai kepala bangsa agar mendapatkan berkat. Dan hari ini, saudara, Yesus adalah Mesias dari keturunan Daud yang dikatakan menjadi raja untuk selama-lamanya. Hari ini kerajaan Israel secara rohani, di mana Yesus Kristus memerintah, itu adalah gereja. Allah setia dengan gerejanya. Allah setia dengan tubuh Kristus. Allah setia dengan saya dan Bapak Ibu saudara. Tetapi sudahkah kita setia dengan perjanjiannya? Yang tiap bulan 2 kali kita baca di dalam janji setia kita. Merenungkan firman, membawa persepuluhan, mengikuti kebaktian, melayani Tuhan. Sudahkah semua kita kerjakan? Karena saya setia. Nah, apakah yang kita wariskan kepada keturunan kita, saudara? Apakah yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah warisan kesalehan ataukah kesalahan? Apakah warisan kesetiaan atau pemberontakan? Apakah warisan hidup dalam kebenaran ataukah justru kejahatan? Saudara, biarlah keluarga kita dipakai untuk mewartakan kebenaran, kesalehan, kesucian, kekudusan. Keluarga kita adalah tempat di mana kita melatih diri untuk hidup di dalam iman dan firman, sehingga Allah akan berkarya di tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Engkau memulihkan kerajaan Daud, yang kemudian Yesus Kristus adalah Mesias keturunan Daud yang menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan hari ini pemerintahan Kristus itu secara rohani adalah di dalam gereja. Engkau setia kepada gerejamu, kepada tubuhmu. Maka biarlah kami pun juga belajar setia
apapun yang kami lakukan, itu adalah karena kesetiaan kami. Sehingga Tuhan, kepada anak-anak dan kepada cucu, kami akan mewariskan kesalehan, kesetiaan, ketaatan, dan hidup di dalam kebenaran. Pakailah keluarga kami untuk mewartakan kebenaran, mewartakan kesalehan, menjadi kesaksian bagi Injil Yesus Kristus. Berdoa secara khusus untuk orang tua yang kami kasihi, Bapak Sugeng Riyadi, yang hari ini berulang tahun bertambah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam iman dan kesetiaan. Biarlah Pak Sugeng bersama dengan Ailekian dalam pergumulan hidupnya menjadi orang-orang yang makin takut dan cinta Tuhan. Segala sesuatu yang dirancangkan, biarlah Allah yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Sugeng Riyadi. Kiranya Allah memberkati dengan segala kebaikannya.